teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Emia Aulia Rahmatika dari jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2023. Nah, di sini aku mau ngejelasin tentang perbedaan dan perbandingan antara bentuk pemerintahan federal dan juga bentuk pemerintahan kesatuan. Dimana tugas video ini merupakan tugas untuk memenuhi nilai UAS dari mata kuliah perbandingan pemerintahan yang diampu oleh Bapak Haskon Fuadi Nasution. Oke, kita masuk ke pembahasan. Nah, bentuk negara ini sendiri itu mencerminkan bagaimana kekuasaan itu dikelola dan dibagi kepada setiap lembaga yang ada di negara tersebut, yang pada akhirnya nanti bentuk pemerintahan ini juga akan mempengaruhi sistem hukum dan kebijakan publik dijalankan pada negara tersebut. Seperti pada bentuk negara kesatuan, di mana kepala negara di negara kesatuan itu dipilih secara langsung oleh rakyatnya, sehingga pada bentuk pemerintahan seperti ini partisipasi politiknya itu terbilang cukup tinggi. Nah, sedangkan pada negara federasi, bentuk pemerintahan ini ditandai dengan adanya pembagian kewenangan antara pemerintahan pusat dan juga di daerah atau pemerintahan negara bagian seperti pada umumnya. Nah, sehingga bentuk pemerintahan ini dapat menjaga kesatuan dan juga keadilan di masyarakat di tengah adanya keberagaman pada suatu negara tersebut. Nah, kita masuk ke bentuk pemerintahan yang pertama, yaitu bentuk pemerintahan federal. Nah, jika dilihat dari asal-usulnya, kata federal atau federasi ini berasal dari kata feodus yang dalam bahasa Yunani berarti liga. Nah, jika kita artikan secara keseluruhan, bentuk federasi ini berarti liga negara-negara otonom pada masa zaman Yunani kuno. Nah, seperti yang disampaikan pada pengantar video sebelumnya, bentuk pemerintahan federasi ini ditandai dengan bentuk pemerintahan yang kompleks, seperti adanya pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan di negara bagiannya, seperti yang bisa kita lihat pada Amerika, Argentina, dan juga pada negara-negara kebanyakan pada benua Amerika. Nah, jika pada negara kesatuan, bentuk pemerintahan negara kesatuan ini dikenal adanya istilah pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengelola urusannya sendiri, atau yang biasa kita sebut dengan otonomi daerah. Nah, pemerintahan pusat di negara kesatuan itu tidak sederajat dengan pemerintahan daerahnya, yang berarti pemerintahan daerah pada negara kesatuan ini hanyalah mandat atau pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat di daerah, dan hukum yang berjalan di urusan pemerintahan daerah itu tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional atau hierarki hukum tertinggi di negara pusat atau di tingkat nasionalnya, seperti yang bisa kita lihat di negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Nah, jika kita mengambil contoh bentuk negara federasi, kita bisa ambil contoh pada negara Venezuela, di mana negara Venezuela ini terbagi menjadi 23 negara bagian dengan ibu kota distriknya yaitu Caracas. Nah, pada negara Venezuela ini, presiden itu memiliki kewenangan bisa mengangkat wapres dan juga memilih kabinet atau anggota parlemennya sendiri. Nah, Venezuela ini terbagi menjadi 335 kota madya dan memiliki masing-masing paroki, di mana setiap negara bagian nanti akan mewakili wilayahnya untuk duduk di parlemen atau majelis nasional negara Venezuela. Nah, jika kita mengambil contoh negara yang mengadopsi bentuk negara kesatuan, kita bisa lihat pada contohnya negara Korea Selatan, di mana negara ini itu memiliki sistem republik presidensial, di mana presidennya itu bertanggung jawab sebagai kepala negara dan juga sekaligus kepala pemerintahan. Nah, tentunya hal ini membuat presiden di Korea Selatan itu memiliki kekuasaan yang luas terhadap eksekutif, termasuk juga dengan mengarahkan kabinet dan juga lembaga-lembaga pemerintah yang berada di bawah kekuasaannya. Nah, jika kita melihat kelebihan dan kekurangan pada bentuk negara federasi yang dianut oleh Venezuela, salah satunya ada pada
program yang dilaksanakan oleh pemerintahan Venezuela ini, yaitu Mission Vivienda, yang mana program ini berhasil menyediakan perumahan bagi jutaan warga dan juga akses terhadap layanan kesehatan itu semakin meningkat dengan menggunakan pemerintahan di setiap negara bagian yang ada di Venezuela. Nah, ada juga nih kekurangan dari bentuk negara federasi di negara Venezuela. Hal ini berasal dari faktor internal, yaitu berasal dari presidennya sendiri ketika Venezuela dikuasai oleh oleh Presiden Nicolas Maduro, di mana pada masa pemerintahannya rezimnya semakin represif dengan pembatasan kebebasan pers dan juga penindasan terhadap oposisi politik, sehingga pada masa itu terjadi ketegangan politik di setiap negara bagian di Venezuela. Nah, jika pada negara Korea Selatan yang menganut sistem kesatuan atau republik, ada salah satu kelebihan yang bisa diambil dengan adanya sistem pemerintahan ini, yaitu Korea Selatan ini memiliki sistem pemilu yang stabil, karena hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik dan juga dapat memberikan ruang yang lebih luas untuk partai politik berkompetisi. Nah, hal ini juga berkaitan dengan adanya sistem presidensial, republik presidensial. Tentunya harus ada yang namanya pemilihan umum nantinya untuk memilih presiden di negara Korea Selatan. Dan kekurangannya pada negara ini berasal dari faktor eksternal, di mana Korea Selatan yang seperti kita tahu memiliki hubungan ketegangan dengan Korea Utara, sehingga hal ini terus mempengaruhi kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemerintahan pusat dan juga menimbulkan ketidakpastian keamanan pada kawasan negara Korea Selatan. Nah, itu ya sedikit penjelasan aku tentang perbedaan dan perbandingan antara bentuk pemerintahan federal dan juga bentuk pemerintahan kesatuan. Mungkin lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.